Untuk Pak Abdillah, apakah bisa siap memulai acara sekarang ya? Siap, Mbak. Siap. Oke, siap. Akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Selamat datang di acara Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan diskusi untuk memperoleh informasi, ilmu, serta data terkait dengan ekonomi dan anggaran yang sekiranya relevan dengan penyusunan output di Pusat Kajian Anggaran saat ini. Acara ini dapat disaksikan baik melalui Zoom meeting ini maupun disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Perkenalkan, saya Nadia Ahda yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama 1 dekade terakhir ini tentu memberikan harapan yang besar bagi kita semua. Namun, akan semakin afdol dan utama apabila pertumbuhan ekonomi ini diiringi dan dibarengi juga dengan pembangunan ekonomi. Secara spesifik adalah kualitas hidup sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anggaran akan mengangkat tema mengenai peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia atau SDM dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Adapun nanti sambutan, arahan, dan pembukaan secara resmi akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang kami hormati Dr. Andes Helmizar, ME, dan kemudian acara ini juga akan diisi oleh pemateri dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang kami hormati Bapak Abdillah Ahsan, SE, MSE. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan diri pada posisi siap dan tegap. Dan kemudian acara ini juga akan diisi oleh pemateri dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang kami hormati Bapak Abdillah Ahsan, SE, MSE. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan diri pada posisi siap dan tegap. Dan kemudian acara ini juga akan diisi oleh pemateri dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang kami hormati Bapak Abdillah Ahsan, SE, MSE. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan diri pada posisi siap dan tegap. Dan kemudian acara ini juga akan diisi oleh pemateri dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang kami hormati Bapak Abdillah Ahsan, SE, MSE. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, agar kita mendapatkan keberkahan di bulan yang suci ini, sekaligus memohon kelancaran untuk acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mujibur Rahman. Kepada Bapak Mujibur Rahman, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, atas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan diskusi pakar, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, dengan tema peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan berkualitas. Kami berdiskusi mengurai ide-ide dan gagasan untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami ini. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini di masa kini dan di masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Mujibur Rahman telah menyampaikan doa bersama. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan, arahan, serta pembukaan secara resmi yang akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Helmizar ME. Kepada Bapak Dr. Andes Helmizar ME, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam kenal Pak Abdillah Ahsan. Kenal Pak. Saya Helmizar Pak dari Pusat Kajian Anggaran Pak. Ya, Pak. Yang terhormat Bapak Abdillah Ahsan SC selaku Kepala Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang saya hormati teman-teman Korbit, Pusat Anggaran, para analis dan Kasubag, staf pejabat fungsional dan pejabat struktural yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul secara virtual dalam acara diskusi peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan berkualitas dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam kondisi masih pandemi COVID, kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban untuk memenuhi kewajiban kita dalam menyusun output, baik itu kepada
organisasi bangsa dan negara. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pengembangan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Perlu kami sampaikan juga Pak Abdillah bahwa kami di Pusat Kajian Anggaran ini adalah di bawah Badan Keahlian DPR RI. Jadi mungkin ke depan nanti kita bisa lebih banyak berinteraksi Pak Abdillah, karena sebelumnya saya di Pusat Kajian Akuntabilitas sering berinteraksi dengan Ibu Yuliati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga terkait dengan diskusi-diskusi yang menjadi capaian. Jadi kami di Badan Keahlian itu ada 5 pusat, 1 pusat perancangan undang-undang, lalu yang tugasnya adalah menyusun naskah akademis dan rancangan undang-undang. Lalu ada pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang yang tugas dan kewajibannya adalah salah satunya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan terhadap undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pusat penelitian yang di dalamnya juga teman-teman berkontribusi terhadap tugas dan fungsi Dewan. Lalu ada pusat kajian akuntabilitas keuangan negara, yang salah satu tugasnya adalah mencermati hasil ikhtiar hasil pemeriksaan BPK. Dan kami di Pusat Kajian Anggaran khusus yang ditugaskan oleh di dalam Undang-Undang MD3 maupun di dalam tata tertib memberikan dukungan supporting system terkait dengan kajian terhadap APBN baik di Komisi 1 maupun sampai dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran Pak Abdillah. Jadi melalui SDM yang unggul dan tangguh serta berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sumber daya manusia. Yang unggul tersebut tentunya diperlukan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, dan ini sering dicanangkan di dalam setiap proses pembahasan rancangan undang-undang APBN maupun di dalam kegiatan rapat-rapat dengar pendapat yang ada di alat kelengkapan DPR RI. Dalam mengukur sejauh mana kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat, PBB telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI yang merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia berdasarkan Human Development Report pada tahun 2020. IPM Indonesia tahun 2019 meningkat menjadi 0,718 dibandingkan tahun 2018 dengan indeks 0,712. Kenaikan indeks tersebut turut meningkatkan peringkat Indonesia dari 110 pada tahun 2018 menjadi 108 pada tahun 2019. Meskipun demikian, peringkat tersebut masih menunjukkan bahwa posisi indeks pembangunan manusia di Indonesia masih rendah di tingkat global. Pada tingkat ASEAN, posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Hingga saat ini, capaian indikator dalam dimensi kesehatan maupun pendidikan yang merupakan komponen IPM tersebut masih belum optimal, sehingga pemerintah masih perlu bekerja keras dalam mencapai target guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, selama 1 dekade terakhir, umur harapan hidup di Indonesia konsisten mengalami peningkatan, yaitu dari 70,01 pada tahun 2011 menjadi 71,57 tahun 2021. Namun apabila melihat dari pertumbuhan tahunnya, terdapat perlambatan pertumbuhan usia harapan hidup setiap tahunnya dari 0,29% di tahun 2011 menjadi hanya 0,14% di tahun 2021. Hal ini pun menunjukkan adanya progres yang melambat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan UAH dan taraf kesehatan masyarakat secara umum. Apabila dibandingkan dengan UAH negara-negara tangga, Indonesia pada tahun 2019 relatif masih di bawah Vietnam, 75,40, Malaysia 76,16, dan Thailand menjadi 77,15.
Capaian kualitas hidup sumber daya manusia yang belum optimal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktivitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi secara agregat, dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas SDM perlu segera dilakukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi agar dapat berada di setingkat dengan negara-negara maju. Ditambah lagi kini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi, tentunya melalui dukungan kebijakan pemerintah. Kesempatannya harus dimanfaatkan secara optimal untuk membangun kesiapan Indonesia menjadi negara maju. Dengan demikian, pada diskusi pada pagi hari ini akan membahas lebih dalam permasalahan dan tantangan dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia, khususnya pada dimensi pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada saat ini. Yang terhormat Bapak Abdillah, perlu kami sampaikan juga bahwa hasil diskusi ini akan digunakan oleh para analis APBN di Pusat Kajian Anggaran dalam menyusun buku bunga rampai dengan tema mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas, di mana diharapkan buku ini dapat bermanfaat mendukung fungsi dan tugas DPR RI di bidang anggaran, khususnya dalam berbagai pembahasan dengan pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Perlu diketahui juga di dalam APBN juga sudah diatur sebagai mandatori ya, bagaimana untuk anggaran pendidikan maupun kesehatan menjadi satu kewajiban baik pada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tapi peningkatan itu agak lambat untuk pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan diskusi pagi ini menjadi wacana masukan yang berharga bagi kami Pak Abdillah dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat melaksanakan diskusi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya buka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Helmizar ME yang telah memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara ini secara resmi pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Hadirin yang kami hormati, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti, pemaparan dari narasumber kita, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, yang kami hormati, Bapak Abdillah Ahsan SE MSE. Kepada Bapak Abdillah Ahsan SE MSE, kami silakan. Baik. Untuk paparan, apakah Bapak ingin memaparkan dari Bapak atau dari tim kami ya Pak? Dari saya langsung aja Mbak. Oke, siap, baik. Silakan Pak. Izin share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat Mbak? Iya, sudah terlihat. Sudah full screen ya? Sudah full screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, puji Tuhan. Pada pagi ini kita bisa bersua, bersilaturahmi. Saya sangat bangga dan sangat bahagia bisa bersilaturahmi dengan Pusat Kajian Anggaran di Badan Keahlian. Yang saya hormati Bapak Helmizar, Kepala Pusat, dan para teman-teman peneliti, analis di Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Pada kesempatan ini, seperti yang ditugaskan oleh panitia, kami mendapatkan TOR dengan topik peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas, permasalahan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, bagi anak ekonomi S1 itu, pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan GDP, peningkatan PDB, produk domestik bruto. Tapi pertumbuhan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga bisa mengurangi kemiskinan,
bisa mengurangi pengangguran, harus bisa juga mengurangi ketimpangan pendapatan, ya. Kemudian yang berkaitan nanti dengan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan ekonomi haruslah mampu membuat masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, serta meningkat kualitasnya di dalam dua indikator tersebut. Secara outline, pada pagi ini kami akan menyampaikan mengenai posisi indikator capaian SDM Indonesia dibandingkan dengan kondisi di global dan regional di ASEAN, kemudian tantangan pembangunan di SDM secara global dan regional, dan perkembangan yang mempengaruhi pencapaian indikator terutama kesehatan dan pendidikan, permasalahan dan tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendidikan, kesehatan dan pendidikan yang kita hadapi, serta terakhir kami akan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, ini mengenai posisi indikator capaian SDM Indonesia pada skala global dan regional. Tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Ya. Jadi di sini perbandingan, saya akan pakai pointers. Ya, jadi perbandingan indeks pembangunan manusia Indonesia global dan regional, ini angka-angkanya bisa kita lihat bersama. Ya, untuk indeks pembangunan manusia secara overall, jika dibandingkan dengan kondisi global, kita masih di bawah, ya, masih menantang angkanya. Demikian juga untuk angka harapan hidup, ya, jika di Asia Timur 75, di global 73, di Indonesia masih 72. Untuk angka harapan lama sekolah masih di atas, alhamdulillah di atas global, tapi masih sama dengan angka Asia Pasifik. Namun demikian ada masalah mengenai ketimpangan indeks pembangunan manusia, ya, dan ini masih menjadikan perhatian dari kita semua. Ini inequality adjusted HDI kita berada di bawah dengan Asia Timur, ya. Dan seperti ini, kemudian Indonesia peringkat 107 dari 189 negara dalam indeks pembangunan manusia. Posisinya di ASEAN dan di emerging countries, 107 itu hampir sama dengan Filipina, ya. Masih lebih rendah dari Thailand dan Malaysia, ya. Kita masih di atas Vietnam sedikit, India, Laos, ya. Dan intinya kita ingin agar indeks pembangunan manusia ini terus meningkat kualitasnya, yang tentu saja didukung oleh sektor pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan selain kualitas ekonomi. Kemudian tantangan pembangunan SDM dalam konteks global dan regional, kita memasuki era sebelum pandemi pun sudah menantang, ya. Ini era yang dinamakan antroposen, ya, ketika aktivitas manusia berpengaruh terhadap ekosistem bumi, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan SDM. Ini menyebabkan hilangnya berbagai keanekaragaman hayati dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, intinya bagaimana kita bisa mengelola lingkungan hidup, climate change, karena kalau kita tidak bisa mengelola lingkungan hidup, maka nanti carrying capacity, kapasitas dari lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia bisa berkurang, yang pada akhirnya juga akan mengancam kesejahteraan manusia. Di situ kita ada perubahan iklim, kita saat ini mengalami perubahan iklim, bermunculnya penyakit-penyakit baru, ya, ada ancaman bagi ketahanan pangan karena adanya perubahan iklim, mungkin musim kering yang lebih lama, musim yang tidak bisa diprediksi, ada musim yang drastis gitu ya, musim iklim yang drastis, perubahan yang drastis, ada wabah dan krisis-krisis yang tidak dapat diprediksi. Kemudian selain perubahan iklim, saat ini kita mengalami ancaman, ya ancaman memang bahasanya agak negatif,
agak suram gitu ya, tapi juga tantangan dari disrupsi teknologi digital. Ya, teknologi digital selain menyediakan solusi, namun juga menyediakan tantangan dan masalah. Ya, misalnya ada banyak pekerjaan yang hilang karena adanya digitalisasi, kemudian juga adanya cybercrime, ya, yang berhubungan dengan konflik sosial, ya, bahkan ya mungkin digitalisasi ini ya di samping banyak peluangnya, tapi juga tantangannya adalah mungkin bisa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, ada digital divide ya, jadi digitalisasi justru malah memisahkan atau semakin memperlebar kesenjangan. Tapi kita tidak boleh suram ya, kita harus menghadapi ini dengan penuh optimisme. Kemudian ancaman terhadap human security dan konflik yang sekarang intens dan frequent. Ya, mengenai konflik kita semua tahu ada konflik antara dua negara besar dan menjadi perang di abad 21 ini masih ada perang sebesar itu. Ya, dan ini mengguncang perekonomian, jadi sudah diguncang dengan pandemi, kemudian diguncang dengan konflik bersenjata. Ya, ini kemudian kami ingin menyampaikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kesehatan dan pendidikan. Karena bagaimanapun juga kualitas kesehatan manusia itu ditopang oleh kesehatan dan pendidikan, oleh kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Jadi apa saja permasalahan yang kita hadapi saat ini untuk dua area tersebut, ya, yang berkaitan dengan kesehatan, ya, di sini ada layanan kesehatan dasar dan kecukupan gizi ibu dan anak. Angka kematian ibu itu masih cukup menantang di Indonesia, walaupun sudah turun dari 359 menjadi 305 ya, pada tahun 2015, target RPJMN 183. Ya. Ini masih cukup jauh angka kematian ibu ya, per 100.000 kelahiran hidup. Targetnya 183, tapi kondisi ya mungkin sekarang ada update-nya terakhir adalah 305. Sementara rata-rata angka kematian ibu di negara-negara Asia Pasifik jauh di bawah kita, 127 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara untuk angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sudah turun dari 25,9 menjadi 19. Target RPJMN 16 ya. Namun ini alhamdulillahnya masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik yang rata-ratanya 27 AKB per 1.000 kelahiran hidup. Jadi persoalan kita masih difokuskan di angka kematian ibu. Dan dengan adanya pandemi, sumber daya kesehatan dari sistem kesehatan banyak tersedot untuk menangani pandemi. Namun sayangnya hal itu menyebabkan prioritas-prioritas lain ya, seperti angka kematian ibu, kemudian promotif dan preventif itu agak terabaikan. Dan itu permasalahan tantangan yang kita hadapi. Kemudian untuk stunting menurun dari 36% menjadi 24%, dan target di RPJMN adalah 14%. Indonesia sayangnya menjadi negara kedua dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Jadi ini perlu kita fokuskan. Kemudian prevalensi wasting juga turun dari 13,5 menjadi 7%, targetnya 7%, ya masih terkendali dan relatif lebih rendah. Jadi persoalan kita saat ini ada di angka kematian ibu yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata Asia Pasifik, serta prevalensi stunting yang juga kita masih peringkat tertinggi, peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara. Berikutnya mengenai faktor memburuknya capaian indikator layanan dasar, kesehatan reproduksi dan fasilitas kesehatan yang masih jauh dari memuaskan, masih jauh dari target RPJMN 2024.
minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko pada remaja. Persentase kebutuhan ber-KB unmet need, ya, yang tidak terpenuhi pada tahun 2017 itu adalah 10,6%, target di RPJMN 7%, 7,4%. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun itu masih 36%. Ya, sementara target RPJMN adalah setengahnya di tahun 2024, 18%. Yang seperti kita ketahui, adanya pandemi ini justru meningkatkan pernikahan dini, perceraian dini. Ya, kalau ada pernikahan dini ya maka kelahiran di umur remaja, maksudnya remaja yang melahirkan itu semakin tinggi, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Kemudian kualitas fasilitas kesehatan juga masih sangat tidak menunjang. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi hanya 40%. Vaskes tingkat pertama yang terakreditasi 40% pada 2018. Padahal targetnya adalah 100%. Sementara persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar baru 23%. Ya, padahal target RPJMN adalah 83%. Jadi kualitas fasilitas dan kualitas nakes ya ini masih perlu ditingkatkan ya, sesuai dengan target untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan penyakit tidak menular ya. Jadi penyakit ini ya, saya anak ekonomi tapi sering berhubungan atau mengkaji faktor ekonomi kesehatan di area ekonomi kesehatan. Jadi penyakit ada penyakit menular, penyakit tidak menular. Dulu di zaman awal-awal biasanya penyakit didominasi oleh penyakit menular, kemudian karena gaya hidup yang semakin buruk, maka penyakit tidak menular semakin meningkat. Sayangnya di Indonesia terjadi hampir semuanya meningkat prevalensi untuk penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular ini bukan penyakit ecek-ecek ya, bukan penyakit yang remeh-temeh ya, ini penyakit yang kronis. Kalau orang sudah kena cancer, sudah kena stroke, ya, kena penyakit jantung dan diabetes, maka akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Prevalensi kanker meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%. Prevalensi stroke meningkat dari 7% menjadi 11%. Ya, dari 2013 ke 2018, ini data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, prevalensi penyakit jantung juga meningkat dari 0,5% menjadi 1,5%. Ini meningkat berarti 3 kali lipat, ya, setengah menjadi 1,5. Diabetes mellitus juga meningkat. Dan ini semua penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah dengan memperbaiki perilaku hidupnya, perilaku hidup sehat. PHBS gitu ya, perilaku hidup sehat. Biasanya dokter menyarankan agar kita punya aktivitas fisik yang bagus, olahraga, terus beraktivitas fisik, kemudian menghindari tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi rokok, ya, kemudian mengurangi kandungan GGL, gula, garam, dan lemak dalam diet kita, dalam pola makan kita. Ya. Sehingga ini tidak memburuk lagi. Jadi perlu upaya-upaya untuk mengurangi penyakit, prevalensi penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini didukung oleh atau didorong oleh faktor resiko yang juga meningkat. Misalnya obesitas. Obesitas meningkat dari 15% menjadi 22%. Ya. Kemudian tekanan darah tinggi juga meningkat dari 26% menjadi 34%. Prevalensi merokok usia 10-18 tahun juga meningkat dari 7% menjadi 9%, padahal target pemerintah seharusnya turun dari 7 ke 5. Dan ini jarang sekali terjadi di negara lain ya. Prevalensi merokok meningkat itu sangat sedikit sekali negara yang prevalensi meningkat, dan Indonesia masih termasuk di situ. Kemudian aktivitas fisik yang kurang itu juga meningkat dari 26% ke 33%. Indonesia juga menjadi konsumen minuman berpemanis tertinggi ketiga di Asia Tenggara
dengan konsumsi per kapita 20 liter per orang per tahun menurut penelitian UGM. Jadi penting sekali mengurangi faktor resiko yang bisa mengarah kepada penyakit tidak menular yang kronis, ya. Bagaimana mengurangi obesitas, mengurangi tekanan darah tinggi, prevalensi merokok dikurangin, ya, dan meningkatkan aktivitas fisik. Untuk indikator penyakit menular, ya, itu ada yang tetap, ada yang menurun, ada yang meningkat. Yang tetap, misalnya tuberkulosis 0,4%, tapi juga jangan terlalu bahagia dengan angka yang kecil ini. Mungkin saja banyak yang mungkin terkena TBC tapi tidak melaporkan, tidak dirawat, ya, banyak sekali kasus seperti itu. Prevalensi malaria menurun dari 1,4% menjadi 0,4%, ya. Diare malah meningkat dari 4,5% ke 6,8%, dan diare itu penyakit yang serius untuk balita, ya. Dan ini kita sangat concern kenapa diare meningkat, bagaimana higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Prevalensi diare pada balita juga meningkat tajam dari 2,5 ke 11%. Ini sudah meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi kita perlu concern untuk penyakit menular. Di sini ada diare, ya, yang sangat meningkat. Itu tadi terkait dengan indikator-indikator kesehatan. Sementara kalau indikator-indikator pendidikan seperti yang terlihat, tingkat penyelesaian pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan angka partisipasi kasar di Indonesia, angkanya semakin meningkat, ya, semakin bagus. Ya. Untuk tingkat SD sudah hampir 97%, SMP kemudian 88%, ya, SMA 67%, pendidikan tinggi 32%, 31%. Rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun sudah cukup meningkat dari 8%-an menjadi hampir 8 tahun, ya, 8 tahun menjadi hampir 9 tahun. Ya, katakanlah kita genepin ke 9 tahun. Jadi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun di Indonesia itu adalah 9 tahun. Seperti kita tahu 9 tahun artinya ya SD dan lulus SMP. Jadi sebagian besar penduduk kita baru lulus SMP. Tentu saja kita harus mendorong ini, ya, lebih drastis, ya, lebih progresif, ya, agar minimal bisa sampai ke SMA, ya, ke SMA pendidikan 12 tahun. Ya. Namun dari segi kualitas, ya, ini masih menantang, ya. Ini adalah perkembangan skor PISA antara tahun 2000 sampai 2018 antara Indonesia, kemudian OECD, negara-negara yang negara-negara maju. Ya, Anda bisa lihat ada gap, ya, ada gap untuk reading di negara maju sekitar 490-an, di kita masih 371. Untuk matematik, walaupun trennya meningkat, tapi gap-nya juga sangat lebar, ya. Untuk sains mungkin paling tinggi skornya dan gap-nya paling kecil di antara reading dan matematik. Kita masih memiliki tantangan, terutama di reading dan matematik. Ya, jadi ini tantangan yang kita hadapi. Faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan menurut World Bank tahun 2020 adalah masalah konektivitas, ya, bagaimana akses terhadap pendidikan, ya, akses terhadap fasilitas pendidikan, kemudian kualifikasi dan komposisi tenaga pengajar yang belum memenuhi harapan, ya, motivasi dan kehadiran tenaga pengajar. Salah satunya disebabkan oleh tingkat remunerasi yang sangat rendah. Jadi kita perlu terus meningkatkan insentif dan remunerasi, tapi yang tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kualitas dari tenaga pendidikan. Kemudian juga keterlibatan orang tua murid dan tingkat pendidikan orang tua murid yang
mungkin rendah, ya, itu juga mempengaruhi bagaimana orang tua murid mendorong anak-anaknya untuk terus sekolah. Sementara permasalahan dan tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ya, misalnya ketimpangan akan layanan kesehatan dan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan. Indonesia memiliki permasalahan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan yang serius. Ketimpangan ini dirasakan oleh penduduk yang miskin, penduduk di daerah yang terpencil dan tertinggal. Ya, seperti kita tahu sendiri, sebaran dari fasilitas kesehatan terpusat di perkotaan dan di Jawa. Ya. Bagaimana dengan daerah terpencil dan tertinggal, kemudian penduduk yang termarginalkan, perempuan dan penyandang disabilitas. Ketimpangan layanan kesehatan akan mendorong ketimpangan kualitas kesehatan antar wilayah di Indonesia. Tersedianya vaskes tingkat pertama tidak menjamin mutu layanan kualitas yang baik karena adanya kepadatan penduduk, terutama di Pulau Jawa. Mungkin vaskesnya banyak, tapi karena penduduknya jauh lebih padat, pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas layanan. Ya. Jadi selain itu, rumah sakit juga masih sulit diakses oleh sebagian besar masyarakat. Ya, kita tahu rasio dokter per penduduk kita masih sangat kecil, ya, sehingga terutama dokter dokter ahli, ya, dokter spesialis, ya, itu juga jumlahnya terbatas dan sebarannya tidak terlalu bagus. Ya. Ditambah dengan adanya COVID, ini menunjukkan COVID telah memperlihatkan betapa rentannya layanan kesehatan di Indonesia secara umum dalam menghadapi krisis kesehatan. Jadi ketimpangan infrastruktur, ya, dibarengi dengan tidak tersedianya nakes yang berkualitas dan memadai, ada underinvestment dalam intervensi nutrisi anak dan ibu, ini akan mengancam keberlanjutan jaminan kesehatan, universal healthcare, ya, dan mengurangi progres dalam peningkatan kualitas kesehatan. Sementara terkait dengan pendidikan, World Bank menyatakan dalam penelitiannya beberapa permasalahan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, eksklusivitas pendidikan, ya, di mana pendidikan hanya eksklusif untuk pihak-pihak tertentu, ya, status sosial ekonomi, gender, ada disabilitas, bahasa, geografis, ya, ada pernikahan dini, kekerasan di sekolah. Kemudian kualitas dan distribusi tenaga pengajar. Distribusi guru berkualitas di daerah-daerah terpencil sangat rendah. Rata-rata usia guru juga meningkat. Nanti kita akan menghadapi gelombang pensiun, namun regenerasi guru juga masih terhambat, ya, karena banyaknya guru kontrak dan kendala regulasi. Kemudian desentralisasi dan multisistem dalam pengelolaan, indikator pencapaian diatur oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan peningkatan pencapaian siswa. Ada mismatch antara supply and demand untuk tenaga pengajar, fokus pengeluaran pemerintah daerah atas input untuk kebutuhan pembelajaran masih minim. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang belum terintegrasi. Pendidikan tinggi yang kurang berkualitas dan kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hanya 16% proporsi dosen yang memiliki gelar S3. Dan alhamdulillah saya sudah S3. Jadi ini hanya 16% proporsi dosen yang memiliki gelar S3. Kemudian kurikulumnya sudah expired, ya, sudah outdated dan tidak terkoneksi dengan pemberi kerja. Hanya 5% industri pendidikan Indonesia yang melakukan tracer study. Aksesibilitas terhadap pendidikan anak usia dini, masih banyak desa, terutama provinsi di luar Jawa, yang tidak memiliki pendidikan anak usia dini. Nah, ini untuk tantangan ke depan di sektor kesehatan, ya, ada double burden of malnutrition. Ya, malnutrition ada undernutrition dan ada overnutrition, gitu ya. Undernutrition ada underweight, ada stunting, ada wasting, ada kekurangan vitamin, kekurangan mineral. Sementara di sisi lain kita juga menghadapi obesitas, overweight, ya, sakit jantung, diabetes. Jadi ada persoalan undernutrition dan ada persoalan overnutrition, ya, yang akhirnya
menyebabkan beberapa penyakit. Ya, dan ada kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada saat yang sama. Kemudian perlindungan kesehatan bagi kelompok lanjut usia, Indonesia akan memasuki atau mungkin sudah mulai memasuki era aging population, ya, di mana saat ini ada 10% penduduk dalam kategori lanjut usia. Angka ini meningkat dari 7,5% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 20% pada tahun 2045. Dan aging population, ya ini namanya transisi demografi. Ya, setelah kita mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia kerja itu jumlahnya banyak sekali, dan angka ketergantungan dependensi rasio rendah, maka tahap berikutnya tantangannya adalah aging population. Nanti di tahun 2045 populasi lanjut usia akan sangat banyak, dan tentu saja kalau lanjut usianya banyak, maka ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan kesehatan juga akan meningkat. Ya, jadi nanti kalau kita ke mall di tahun 2045, mallnya isinya akan banyak lansia yang sedang ngopi-ngopi ya. Daripada sekarang ini banyak keluarga muda yang sedang ngemong anak-anaknya pada weekend. Ya, nanti di tahun 2005 akan didominasi oleh para lansia. Sementara tantangan pendidikan yang kita hadapi, yang pertama ada learning loss akibat pandemi COVID-19. World Bank memperkirakan learning loss akibat COVID ya, selama 4 bulan saja menurunkan skor PISA 11 poin ya, dan menyebabkan hilangnya $249 pendapatan tahunan per kapita di masa depan. Jadi learning loss, remote learning yang saya lihat dari anak-anak ya, ini proses online learning itu, pembelajaran jarak jauh itu kayaknya tidak banyak yang menerapkan ya. Zooming itu mungkin hanya di Jabodetabek dan bahkan hanya untuk sekolah-sekolah swasta. Di banyak daerah yang ya kita amati secara langsung tidak ada kelas Zooming dan sebagainya, dan ini tantangannya yang sangat besar. Krisis COVID dan krisis ekonomi itu adalah nanti bermuara pada krisis pendidikan di masa depan. Krisis COVID dan ekonomi berkaitan erat dengan penurunan indikator pendidikan dari sisi permintaan, ada dropout rate, tenaga kerja anak, pernikahan dini, penurunan investasi pendidikan orang tua ke anak. Jadi dengan adanya COVID dan resesi, ya, maka keinginan atau kemampuan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi itu berkurang. Ya. Banyak juga yang drop out, dan saya di UI melihat angka-angka itu ya, melihat angka-angka drop out rate naik, kemudian yang minta keringanan dan sebagainya, ini benar-benar terjadi ya. Jadi karena ada krisis ekonomi, pendapatan orang tua menurun, maka juga demand untuk menyekolahkan anaknya akan berkurang juga ya. Kemudian penetrasi teknologi pendidikan masih timpang ya. Pembelajaran digital itu juga masih timpang, ada daerah-daerah yang pembelajaran digitalnya berlangsung dengan baik, tapi ada daerah yang masih sangat kurang. Tantangan pendidikan ke depan ini terkaitan dengan resiko otomatisasi ya, dari disrupsi. Ada beberapa jenis pekerjaan, ada banyak jenis pekerjaan ya, yang tidak menggunakan kemampuan kognitif dan tidak rutin, ini menjadi pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi ya. Jadi ini memperlihatkan dari kajiannya senior kami Pak Dewa Wisana, bahwa sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh lulusan SD, SMP, dan SMA akan sangat mungkin digantikan oleh teknologi. Jadi ada 7,6% lulusan SD, 5% lulusan SMP, dan 8% lulusan SMA yang tidak berada dalam risiko. Hanya 7% SD, 5% SMP, dan 8% SMA yang tidak beresiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Jadi ini tantangan yang kita hadapi, ada atau tidak ada krisis COVID, ada atau tidak ada perang, ya digitalisasi mau nggak mau terjadi. Kita lihat
Yang kalau zaman kita masih ada dulu mengalami petugas tol ya melayani kita. Itu orang, sekarang diganti mesin. Kemudian sekarang ini teller-teller bank ya, kantor cabang bank juga sudah sangat berkurang ya. Dan itu terjadi banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan mesin. Mungkin pabriknya ada, tetapi orangnya nggak banyak yang kerja di pabrik itu karena adanya digitalisasi. Dan ini tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian ada perubahan iklim dan ancaman ketahanan pangan. Ya, seperti kita tahu, perubahan iklim akan mempengaruhi banyak hal, ya, mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi ketersediaan pangan, ya. Dan ancaman ketahanan pangan, Indonesia masih dihadapkan oleh kondisi rawan pangan karena akibat kemiskinan dan tingginya harga makanan. Misalnya akibat perang di Ukraina itu penghasil wheat, hasil gandum, ya, dan gandum yang roti yang dimakan di banyak negara itu berasal dari gandum dari Ukraina. Kalau dia tidak ada stoknya, ya nanti rawan pangan di beberapa negara. Ya untungnya mungkin kita makannya makan nasi ya, sehingga tidak terlalu berkaitan. Tapi ini secara umum akan mempengaruhi keseimbangan global dalam ketahanan pangan. Nah, kami membuat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Mohon maaf ada typo. Yang pertama yang terkait dengan kualitas kesehatan, kita berfokus kepada bagaimana mempengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat. Yang seperti kita tahu, biasanya kita dikasih wejangan oleh ibu kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Dan mencegah itu adalah menurunkan faktor resiko. Ya, seperti tadi, faktor resiko ada obesitas, ada merokok, ya, ada kurang aktivitas fisik. Maka kami mengusulkan agar terkait dengan konsumsi rokok yang masih meningkat di kalangan remaja, ya kita perlu meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, ya. Jadi rokok masih menjadi permasalahan utama, ya, karena konsumsi rokok juga berhubungan dengan stunting, bahkan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan kalah oleh rokok, ya. Sehingga penting sekali bagi Indonesia untuk mengurangi konsumsi rokok dengan cara meningkatkan harganya, melarang iklannya, ya, membuat peringatan kesehatan bergambar dan kawasan tanpa rokok. Di samping rokok, perlu juga Indonesia mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis ya dalam kemasan, karena angka obesitas sangat tinggi. Ya, kami sangat mendukung selain rokok, alkohol, MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan juga perlu dikenain cukai karena konsumsinya meningkat drastis, ya, obesitasnya konsumsi MBDK-nya naik, obesitasnya naik, dan diabetesnya naik. Ya, jadi satu cara untuk mencegahnya adalah mengurangi konsumsi minuman bermanis dalam kemasan. Secara sistemik, ya, kita perlu memperbaiki layanan kesehatan, sistem kesehatan dalam JKN, ya. Proporsi out of pocket kita masih tinggi walaupun sudah ada JKN. Ya. Kemudian juga bagaimana meningkatkan akses orang miskin, ya, PBI penerima bantuan iuran terhadap penggunaan utilisasi fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Dari data yang kami dapatkan, utilisasi peserta PBI masih lebih rendah daripada peserta PBBU, peserta bukan penerima upah, ya, yang biasanya ada ini mereka bergabung ketika sakit, kemudian ketika sudah nggak sakit nggak bayar lagi, ya, itu PBBU. Padahal PBI ini dibayarin oleh negara. Jadi kita perlu mendorong agar warga miskin dan hampir miskin yang ditanggung oleh PBI itu menggunakan atau memanfaatkan layanan tersebut, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Jadi ternyata JKN itu juga bisa digunakan untuk kunjungan sehat, untuk konseling dan sebagainya. Kemudian juga intervensi nutrisi untuk menghadapi masalah gizi buruk, intervensi nutrisi dalam pemenuhan keragaman gizi dan nutrisi ASI eksklusif bagi anak-anak sangat penting. Ini dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan pendidikan ibu serta jumlah rumah tangga.
jumlah anggota rumah tangga. Nah, rekomendasi untuk peningkatan kualitas bidang pendidikan ya bisa melalui program Merdeka Belajar. Reformasi Merdeka Belajar pada dasarnya telah sejalan dengan pengembangan kebijakan atau rekomendasi yang diberikan oleh berbagai lembaga, ya, di mana ada evaluasi jumlah asesmen dan indikator penilaian yang terlalu banyak, ya, dan tidak relevan bagi pengembangan kualitas pembelajaran siswa. Ini kan seharusnya sekolah itu, ya ini pendapat pribadi ya, dari level terbawah sampai kemudian meningkat ke atas, itu burdennya, bebannya harus semakin meningkat. Kalau kita lihat justru di level bawah burdennya banyak, di level atas pendidikan tinggi sudah merdeka. Jadi kita perlu memerdekakan pendidikan untuk SD dan SMP juga. Ya. Kolaborasi antar sekolah yang horizontal pada jenjang yang sama dan vertikal pada jenjang yang berbeda. Dengan adanya sekolah penggerak, upaya mengurangi birokrasi, debirokratisasi dan desentralisasi sistem. Ya, contohnya transfer dana BOS langsung ke sekolah, tidak melalui Pemda, juga meningkatkan insentif guru melalui dana BOS. Tapi dana BOS ini juga perlu dikritisi, ya, karena yang saya tahu jumlah dana BOS itu disesuaikan dengan jumlah siswa. Ya, jumlah siswa dalam sekolah di sebuah sekolah. Kalau sekolah negeri siswanya banyak, menerima dana BOS banyak, padahal dia juga menerima anggaran negara. Sementara sekolah swasta yang membantu pemerintah dalam sekolah swasta yang membantu pemerintah menyediakan akses terhadap pendidikan bagi semua orang, mungkin muridnya sedikit, tapi dapatnya sedikit juga. Ya, jadi ini perlu dikritisi bahwa jangan hanya berdasarkan jumlah murid. Kalau jumlah murid, sekolah yang muridnya banyak ya sekolah yang kaya, sekolah yang didukung oleh pemerintah. Jadi itu perlu dikritisi mengenai program BOS. Reformasi sistem meliputi penggunaan platform teknologi, ya, kolaborasi stakeholder, kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi masa depan, kemudian insentif untuk kolaborasi antara institusi pendidikan dengan sektor swasta, perbaikan mutu pendidikan tinggi, ada fleksibilitas pembelajaran, promosi linkage, ya sama aja tadi, model kolaborasi pendidikan vokasi yang langsung terintegrasi dengan pihak industri, platform teknologi bagi mahasiswa untuk perencanaan karir yang terkoneksi dengan industri atau link and match. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sumbang saran pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat menarik, informatif, dan juga komprehensif dari Bapak Abdillah Ahsan SEMSE selaku Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Adapun sedikit yang dapat kami simpulkan, antara lain, bahwa beberapa kinerja indikator pembangunan SDM sudah baik, namun masih ada beberapa indikator lainnya yang masih mengejar ketertinggalannya, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan-tantangan itu pun masih banyak harus dihadapi dan diatasi. Salah satunya ialah learning loss akibat pandemi, ketimpangan teknologi di sektor pendidikan, disrupsi teknologi di sektor pendidikan, kemudian perubahan iklim, dan ancaman ketahanan pangan. Nah, adapun untuk rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, antara lain salah satunya dengan reformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Kemudian untuk peningkatan kualitas kesehatannya, antara lain misalnya pengendalian tembakau, cukai di sektor kesehatan, kemudian penguatan Yankes dengan melalui penguatan JKN, dan juga intervensi pada nutrisi. Terima kasih Bapak sudah memaparkan paparannya yang sangat menarik dan sangat informatif tersebut. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sekiranya Bapak Ibu hadirin sudah tidak sabar ya, ingin menambah informasi, ingin menggali lebih dalam data maupun pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan. Nah, kemudian mungkin kita bisa mulai dari yang sudah
raise hand terlebih dahulu atau yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Abdillah, mungkin dipersilahkan untuk Ibu Firly Nur Agustiani bisa menyalakan mic-nya, sound-nya untuk bertanya langsung kepada Bapak Abdillah. Kepada Ibu Firly, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Nadia. Mohon maaf, terdengar nggak suaranya? Sudah terdengar, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Berikut kepada Bapak Abdillah Ahsan. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita memang terdapat beberapa kendala, yaitu dari faktor kesehatan dan faktor pendidikan, di mana faktor kesehatan tadi masih dirasa jauh untuk memenuhi target di RPJMN tahun 2024. Dan kalau untuk pendidikan itu memang dalam waktu singkatnya sekolahnya itu memang meningkat, tapi untuk output dan outcome-nya itu masih diragukan kualitasnya. Selain itu, dari kendala lain itu untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas, masih terdapat melemahnya SDM pada segi pengelolaan antara pendidikan akademi dan pendidikan vokasi. Selain itu pun masih juga ada dari segi daya saing SDM Indonesia yang masih tertinggal, di mana sebagian besar pekerja Indonesia itu masih berada pada pekerja di sektor informal yang tingkat produktivitasnya itu rendah. Selain itu masih rendahnya juga akses kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, yang mana beberapa hal ini berdampak pada kesempatan bekerja yang berkualitas yang menjadikan tingkat SDM Indonesia itu produktivitasnya masih rendah. Nah, akan tetapi kita ini memiliki tantangan untuk mampu menjadikan SDM itu berkualitas yang bukan saja memiliki nilai komparatif, akan tetapi itu harus memiliki SDM yang memiliki nilai kompetitif, generatif, dan inovatif. Menurut Bapak Abdillah Ahsan, bagaimana sih upaya kita yang tepat dalam mengatasi semua tantangan atau kendala dalam mewujudkan kualitas SDM Indonesia ini agar dapat bersaing di umumnya sih secara global, dan khususnya di Indonesia ini kita harus mampu bagaimana untuk minimal dari tantangan kesehatan dan pendidikannya ini perlu ditingkatkan dan perlu dipertahankan, ditingkatkan, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Abdillah Ahsan dan Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Firly sudah memberikan pertanyaan. Kemudian untuk Bapak Abdillah Ahsan, apakah ingin langsung dijawab atau menampung 3 pertanyaan seperti itu? Mungkin ditampung aja, Mbak. Oke, siap. Berarti 3 pertanyaan setiap sesi seperti itu ya, Pak. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Resti. Kepada Ibu Resti, kami silakan. Selamat pagi Pak Ahsan. Ya, saya Resti. Terima kasih Pak atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan sangat lengkap menjawab pertanyaan penelitian kami, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama terkait permasalahan kesehatan. Tadi bagaimana Bapak katakan bahwa kualitas paskes dan naskes kita masih sangat rendah. Nah, padahal kalau dilihat dari anggaran kesehatan dari APBN, itu terus mengalami peningkatan yang cukup drastis ya Pak. Di sini berdasarkan data terlihat bahwa anggaran kesehatan tahun 2017 itu 92,2 T dan meningkat menjadi 326. Nah, itu kan peningkat di tahun 2021. Nah, itu kan peningkatan itu sangat tajam, tetapi lagi-lagi hasilnya, outcome-nya itu kurang memuaskan gitu kan. Nah, apakah terkait hal tersebut ini ada permasalahan tentang anggarannya yang ternyata masih kurang juga atau tata kelolanya? Lalu bagaimana ke depannya pemerintah melakukan tata kelola anggaran agar lebih, khususnya kesehatan, agar lebih baik lagi? Terus yang kedua, saya tertarik dengan permasalahan rokok. Nah, tadi bagaimana Bapak katakan prevalensi rokok di Indonesia itu menaik begitu tajam gitu kan, sementara di luar negeri itu umumnya mengalami penurunan gitu kan. Nah, lagi-lagi padahal kan tingkat kemiskinan di Indonesia juga tinggi gitu kan. Nah, padahal pemerintah untuk mengurangi rokok itu sudah beberapa kali meningkatkan harga cukai gitu kan, dan pada akhirnya kan biaya rokok itu juga akhirnya meningkat gitu. Tapi tetap saja rokok itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat, dan nggak cuma masyarakat menengah ke atas saja, tapi menengah ke bawah. Lalu menurut Bapak bagaimana pemerintah dapat mengurangi permasalahan rokok ini, tetapi tidak
mengganggu perekonomian, karena kita ketahui juga sudah banyak juga dunia usaha yang bergantung pada komoditas rokok ini. Dan bagaimana tidak mematikan usaha rokok, pengusaha di bidang rokok tersebut. Begitu juga dengan petani tembakaunya. Nah, terus selanjutnya saya mau bertanya terkait ini Pak, tenaga kerja. Tenaga kerja yang mengalami layoff akibat pandemi ini kan udah cukup banyak gitu kan Pak. Nah, ditambah lagi permasalahannya pandemi itu meningkatkan digitalisasi, kayak cuma di Indonesia, tapi secara global gitu kan. Once ketika pandemi ini sudah mereda, dan sektor perekonomian, sektor lapangan pekerjaan sudah berbasis digitalisasi, dan hal ini mengakibatkan tenaga kerja mengalami layoff akan sulit untuk kembali memperoleh pekerjaan gitu Pak. Nah, sebenarnya kan permasalahan krusial saat ini kan pemerintah benar-benar harus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, agar menyiapkan manusia-manusia, sumber daya manusia yang siap dalam menghadapi digitalisasi saat ini. Nah, terkait hal tersebut, perlukah ada revisi kurikulum pendidikan dari tingkat PAUD sampai tinggi gitu kan? Tadi bagaimana Bapak juga sampaikan, salah satu permasalahannya ialah ternyata kurikulum kita masih outdated juga gitu. Nah, apakah hal itu perlu direvisi kembali atau diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk memenuhi perkembangan teknologi saat ini? Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Resti sudah berpartisipasi dengan bertanya kepada Bapak Abdillah. Kemudian untuk pertanyaan terakhir di termin ini, dipersilakan kepada Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna kami silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Abdillah atas pemaparannya yang luar biasa bagi kami. Sebenarnya saya hanya memiliki satu pertanyaan sih Pak. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan ialah rendahnya remunerasi yang diberikan. Nah, beberapa tahun, mungkin hampir 1 dekade ini ya Pak ya, pemerintah itu kan sudah ada program sertifikasi guru ya Pak ya, di mana salah satu dampak dari sertifikasi adalah adanya peningkatan income dari para tenaga pendidik di sini. Nah, tapi kenapa apabila disandingkan tadi dengan statement Bapak bahwa salah satu rendahnya kualitas pendidikan adalah terkait remunerasi, kenapa kok dengan adanya sertifikasi ini tidak terjadi loncatan kualitas pendidikan di Indonesia? Padahal terjadi peningkatan income pengajar itu cukup besar gitu kan. Nah, apakah Bapak memiliki penelitian atau sudah melakukan penelitian terkait hal itu? Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Abdillah dipersilakan untuk merespon ketiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih, saya coba menjawabnya. Pertanyaan yang pertama masih generik ya, atau pertanyaan yang bersifat global, bagaimana meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Jadi ini memang perlu kerjasama ya, semua stakeholder lintas sektor, ya, baik dari sisi eksekutif, legislatif, kemudian dari sisi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, ya, dan semua pihak. Dan memang tidak ada resep yang cespleng ya, tidak ada resep yang sederhana. Sistem dan struktur itu memang rumit ya, dan kita harus meneliti atau mencari solusi itu sampai ke rincian-rinciannya dan tergantung topik-topiknya. Tadi ada bagaimana menurunkan angka kematian ibu. Menurunkan angka kematian ibu itu juga sangat rumit ya, memerlukan banyak dukungan. Tidak hanya sekedar katakanlah kita tingkatkan paskes, belum tentu paskesnya banyak, kemudian angka kematian turun. Ternyata mungkin ada faktor kepercayaan atau ada faktor dari si ibunya sendiri ya.
dia nggak yakin Ya, keputusan di depan apa di belakang? melahirkan di mana. Nah, keputusan melahirkan di mana itu juga punya faktor, sehingga tidak hanya menyediakan vaskes, tapi juga mengubah pola pikir. Jadi sekali lagi, bagaimana mengurangi atau meningkatkan, bagaimana meningkatkan kualitas SDM itu adalah hal yang memerlukan kesabaran, kerumitan, ya, dan kerjasama semua pihak. Itu untuk address pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi yang pertama adalah, seingat saya, nanti mohon Mbak Moderator mengingatkan, adalah anggaran ini sudah banyak, tetapi kok kualitas kesehatan atau vaskesnya masih belum banyak, gitu ya. Jadi ya itu teka-teki yang harus kita selesaikan, ya, bahwa anggaran saja yang gede itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup, apalagi di sektor kesehatan nih, ya. Saya juga bertanya-tanya nih di provinsi Papua dan lain-lain yang menerima dana bagi hasil yang gede dan dana otsus, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk minimal meningkatkan fasilitas pelayanan. Jika fasilitas pelayanan sudah meningkat, bagaimana dengan kualitas nakesnya, kualitas dan ketersediaan nakesnya? Ya, bagaimana membuat nakes mau berpraktek di Papua? Kan tidak semuanya bisa pakai e-medicine, ya. Dari Jakarta ke Papua kan orang harus hadir langsung. Jadi itu juga rumit. Kemudian setelah tersedia, bagaimana masyarakat mau memakainya, menggunakannya? Ya, mungkin ada pola pikir yang perlu disampaikan, perlu diubah. Ya, jadi banyak hal. Jadi menyediakan uang saja itu belum cukup, menyediakan anggaran saja itu belum cukup. Ini belum ngomong yang lain-lain, anggarannya dikorupsi, birokratisasi dalam penggunaan, aparatnya takut menggunakan anggaran karena dianggap nanti korupsi dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada satu resep yang cespleng, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, mohon maaf, saya tadi ingat tapi saya lupa. Gimana, Mbak? Untuk yang kedua terkait dengan penanganan konsumsi tembakau, rokok. Penanganan konsumsi rokok, Ya. pengendalian rokok, ya ini jujur aja ini area saya untuk bagaimana mengurangi konsumsi rokok, ya. Dan kita harus ingat bahwa masyarakat yang sehat lebih bermanfaat bagi ekonomi daripada masyarakat yang sakit, ya. Masyarakat yang sehat yang bisa bekerja sampai umur 70 tahun tapi sehat, ya, itu jauh lebih berguna daripada masyarakat yang umur 45, 50 sudah kena hal-hal yang terkait rokok, ya, stroke dan sebagainya. Ya, jadi mengurangi konsumsi rokok itu juga menjaga ekonomi, ya, menjaga ekonomi. Nah, biasanya kita ada empat area kebijakan: menaikkan harga rokok melalui menaikkan tarif cukainya, kemudian melarang iklan rokok yang saat ini iklan masih ada, kemudian kawasan tanpa rokok, ya, dan peringatan kesehatan bergambar. Dan itu sekarang pemerintah sedang berusaha merevisi peraturan pemerintah 109 tentang pengendalian akibat merokok. Nah, ini tantangannya besar, ya. Ya, kita paham bahwa banyak orang terlibat dalam ekonomi rokok, tapi juga tidak sebanyak itu, ya. Tidak sebanyak yang diklaim, ya. Dan perekonomian ini sudah biasa menghadapi penyesuaian. Ini mbak-mbak semua kan pasti bawa HP, ya. Dulu nggak ada HP, dulu adanya kalau mau nelpon ke wartel, ya. Terus sekarang pakai HP. Dulu ada pager, ada apa. Ketika ganti ke HP kan nggak mungkin dong orang dilarang bawa HP yang agar wartel tetap subur, kan nggak bisa begitu. Ya. Dengan kata lain, orang tidak bisa disuruh merokok agar industri rokok jaya, kan nggak boleh begitu. Ya, jadi masyarakat mau sehat, masa harus dibuat sakit biar penerimaan negaranya bertambah dan sebagainya. Jadi ini banyak hal, kami juga memerlukan komitmen. Saya tahu ini hal yang sangat politis, ya, tapi kita akan terus berjuang meyakinkan semua pihak bahwa ini bagus bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, Mbak. Yang ketiga terkait dengan pandemi dan digitalisasi, ya. Pak. Oke, pandemi dan digitalisasi memang ini tantangan, ya.
akibat pandemi, perekonomian orang nggak bergerak, itu juga mematikan ekonomi, ya, sehingga banyak yang di layoff. Tentu saja setelah di layoff nanti ekonomi sekarang sedang bergerak lagi, ada kekurangan tenaga kerja, ya. Kalau di Amerika ada banyak orang yang resign, ya. Kalau di kita ya mungkin bukan kejadian, ya, tidak relevan, tapi di Amerika ada persoalan seperti itu. Tapi tantangan kita adalah bagaimana para pekerja ini bisa fleksibel, adaptif, agile dan sebagainya, sehingga yang perlu diubah juga masalah kurikulumnya atau pelatihan-pelatihan untuk reskilling, upscaling, ya, agar pekerja bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Dan ini PR bagi Kementerian Pendidikan. Yang benarnya berikutnya itu kan terkait dengan remunerasi, ya. Ini setelah ada tunjangan guru, sertifikasi guru, ya. Mengapa kok kualitas pendidikan tidak membaik? Ya, tadi satu permasalahan itu tidak bisa diatasi dengan satu resep, ya. Mungkin skema, ya, skema sertifikasi guru yang katakanlah mengaitkan dengan jumlah jam belajar, kalau nggak salah, ya, setahu saya ini dikaitkan dengan jumlah jam belajar, itu bukan skema yang cocok untuk meningkatkan kinerja para guru. Misalnya nih, apakah mungkin itu diganti? Katakanlah, ya, itu sebagai basisnya dengan jam mengajar, tapi mungkin ditambah dengan kalau dia bisa mendidik, ini semacam dosen membimbing mahasiswanya sukses, ya, maka gurunya dapat insentif, ya. Nah, itu juga bisa dikaitkan, katakanlah rata-rata kelas, rata-rata nilai mata kuliah atau nilai mata pelajaran meningkat, maka guru dapat insentif. Rata-rata PISA, mungkin skor PISA per sekolah itu perlu diukur, ya. Kalau skornya naik, maka sekolahnya dapat insentif, ya. Jadi perlu ide-ide baru, inovatif untuk menambah kepada solusi yang bersifat one for all, gitu ya, one fit for all, gitu ya. Jadi tidak ada solusi yang ada landasannya, ada basic solution, tapi juga ada solusi yang out of the box, ya, yang bisa meningkatkan kinerja para pendidik. Demikian, Mbak. Ya itu udah ketiga, ya, udah selesai, ya. Oke. Ya, kebetulan semua pertanyaan di termin 1 sudah terjawab. Kemudian kami buka untuk sesi tanya jawab di termin 2. Kami persilakan kepada Ibu Rastri untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Nadia. Izin bertanya Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar pemaparan Pak, terus kemudian pemikiran saya agak di luar pakem sih Pak. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan maupun pendidikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh kebanyakan negara, kita tetap tidak berhasil. Tetap saja kualitas kita masih di bawah. Walaupun ada kenaikan, itu pun pertumbuhannya lambat. Atau jangan-jangan kita salah membuat suatu indikator yang sesuai dengan karakteristik kita. Karena kalau kita lihat memang kita pasti akan mengacu ke internasional, tapi ketika permasalahan yang indikator yang dibuat secara internasional itu berdasarkan permasalahan-permasalahan kebanyakan negara yang pasti umumnya negara-negara maju pasti akan tidak akan cocok ini resepnya untuk menyelesaikan permasalahan di negara-negara berkembang. Nah, kalau dimungkinkan, bisa nggak kita membuat suatu indikator sendiri yang memang ini mencerminkan kondisi real kita terkait kesehatan maupun pendidikan. Jadi ketika kita melihatnya membuat indikator berdasarkan apa yang ada di Indonesia, terus kemudian kita membuatnya sebuah indikator baru dan kita mencoba untuk membuat resep baru untuk menyelesaikan permasalahan publik yang ada, siapa tahu itu bisa menjadi lebih bermanfaat gitu, atau dampaknya mungkin akan lebih baik untuk meng-raise
sumber daya manusia kita. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rastri atas pertanyaannya. Kemudian izinkan saya membacakan satu pertanyaan di kolom chat. Masih terkait dengan renumerasi guru nih sepertinya ya. Berapa idealnya renumerasi atau tunjangan lainnya untuk tenaga pendidikan? Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari saya sendiri Pak, terkait dengan pandemi kan menyebabkan learning loss atau pembelajaran yang hilang seperti itu. Nah, kemudian solusinya itu seperti apa? Karena kan rasanya less likely untuk menyuruh mereka mengulang kelas gitu kan ya, karena permasalahan ada banyak permasalahan seperti itu. Kemudian bagaimana cara anak-anak atau murid-murid tersebut catch up dengan learning loss sehingga nanti ketika dia naik ke jenjang berikutnya itu dia capable di jenjangnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Pak Abdillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama mengenai indikator, ya, apakah kita perlu membuat indikator sendiri yang berbeda dengan negara lain? Ya. Kalau saya ya, berdasarkan pengalaman, kita lebih baik berfokus saja bagaimana memperbaiki indikator yang sudah ada, ya. Karena membuat indikator sendiri itu nanti kayaknya aneh ya, karena sebuah indikator yang baik itu harus bisa diperbandingkan antar negara dan antar waktu ya. Dan kita harus mengakui bahwa kalau di sebuah indikator kita jelek, ya kita harus mengakui bahwa itu jelek dan perlu diimprove ya, perlu diimprove dari waktu ke waktu. Jadi improvement itu tidak satu titik gitu ya, itu proses dinamis ya, proses dinamis. Jadi mana-mana indikator yang jelek ya kita fokus di situ untuk mengimprove-nya. Misalnya tadi ada angka kematian ibu, ada angka stunting ya, ada skor PISA, itu kan indikator yang konkret ya. Kita tidak bisa kok, oh skor PISA itu salah, ya, kita bisa bikin skor sendiri ya. Ya tidak ada gunanya lah berpikir seperti itu dan tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita fokus saja. Oke, mana yang kita kurang dan kita perbaiki. Jadi kita fokus konstruktif ya untuk meningkatkan kualitas-kualitas dari indikator tadi. Ya, itu komen saya mengenai indikator dan kita jangan juga dianggap aneh ya menggunakan indikator sendiri yang tidak dipakai oleh negara lain. Itu juga nanti aneh karena tidak bisa dibandingkan. Ya kita tidak hidup sendiri, kita ya semuanya berkompetisi ke arah kebaikan. Ya, bahasa ininya fastabiqul khairat ya, bagaimana mengimprove kesehatan dan itu continuous improvement, tidak boleh capek ya, tidak boleh capek dan tidak boleh baper kok kita jelek di sini kemudian kita bikin sendiri deh yang kelihatannya bagus ya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi lebih baik kita fokus di mana-mana indikator yang kita jelek atau kita kurang ya kita fokus untuk mengimprove, effortnya ditambah supaya indikatornya membaik ya. So, kita harus gentle seperti itu, kita harus belak-belakan seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai berapa remunerasi yang tepat. Ya, terus terang saya tidak melakukan kajian itu ya, belum melakukan kajian itu. Tapi ini juga harus ada studi yang komprehensif ya. Studi yang komprehensif itu mendengarkan semua pihak, mempertimbangkan semua hal. Ya, misalnya kalau bikin studi tentang remunerasi guru, kita harus dengarkan semua pihak dari orang tua murid, ya, dari para gurunya sendiri, asosiasi guru, kemudian dari pemerintahnya. Jangan pula pemerintah katakanlah menambah remunerasi sebesar 10, tetapi menambah ekspektasi hasil sebesar 100. Itu juga nggak ada gunanya. Kasihan gurunya, guru juga bukan Superman ya, guru juga manusia gitu ya. Capek juga, sudah mengajar, kemudian pekerjaan administrasinya banyak, kemudian nanti para tokoh, oh ini harus dimasukkan kurikulum, semua hal masuk kurikulum ya. Itu juga nggak benar, kasihan anak-anaknya juga, kasihan yang ngajar juga.
Jadi harus realistis, ya, harus realistis menurut jenjang pendidikannya, ya, jenjang pendidikannya. Kita juga, jadi gurunya di tingkat apa nih? Tingkat PAUD, tingkat SD, tingkat SMP, SMA. Itu berbeda rumusannya, ya. Jangan disamaratakan. Seharusnya nggak cocok juga kalau disamaratakan karena ekspektasinya juga berbeda. Dan ini perlu kajian yang mendalam, ya, kajian yang mendalam. Dan ya saya terus terang belum melakukan kajian itu. Dan kalau pihak PKA mau melakukan kajian, ya kami siap memberikan bantuan, ya, asistensi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Ibu moderator mengenai apa tadi, Pak? Lupa saya. Learning loss. Learning loss, ya. Yeah. Bagaimana catch up dengan learning loss? Ya. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Nah, biasanya kalau kita lihat kohort nih, kan kohort ini ada yang generasi yang sekolah di masa pandemi ini. Ada anak-anak yang tidak pernah ke sekolahnya karena online dan sebagainya. Tapi yang harus ditanyakan, ya, apakah learning loss itu benar-benar terjadi atau tidak? Ya. Jadi mungkin di setiap sekolah perlu mengidentifikasi, ya, learning loss yang ada. Dan ini tidak bisa one fit for all, ya. Jadi tidak bisa satu solusi untuk semuanya. Mungkin sekolah di Jawa learning loss-nya lebih sedikit daripada sekolah di luar Jawa, atau bahkan sebaliknya, sekolah di kota learning loss-nya bisa aja lebih gede karena dia full online. Sementara sekolah yang di luar Jabodetabek ini nggak pernah online, offline aja terus, ya. Kalau mbak-mbak dan mas-mas ini ke daerah, kan banyak sekolah yang nggak pernah online, ya, dan 100% offline. Kalau kita mau jujur, ya, banyak kota yang memberlakukan hal itu, ya. Jadi mungkin di kota itu learning loss-nya nggak terlalu gede daripada di Jabodetabek. Jadi ini perlu di-assess dulu learning loss-nya seberapa di spesifik lokasinya. Kemudian kita fokus untuk meng-catch up di situ. Jadi tidak ada solusi yang bisa digunakan ke semua hal. Ya, jadi ini spesifik ke sekolah dan wilayah yang tertentu. Demikian komentarnya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdillah atas jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand maupun mengetik pertanyaan di kolom chat. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Namun sebelum acara ini kami tutup, kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Abdillah Ahsan, sekiranya ada closing statement. Kepada Bapak Abdillah, kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk closing statement, program atau tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh pendidikan, kualitas pendidikan yang baik dan kualitas kesehatan yang baik, itu adalah sebuah upaya yang continuous improvement, yang berlangsung terus-menerus, ya, dan memerlukan kerjasama para stakeholder untuk bersama-sama mendukungnya, ya. Dan kita harus ingat pembangunan yang berkualitas harus bisa menghasilkan masyarakat yang lebih sehat, masyarakat yang lebih pintar, dan memberikan pekerjaan yang layak kepada semua masyarakat. Mungkin demikian, Mbak Nadia. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan closing statement dari Bapak Abdillah Ahsan SE MSE. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan turut meramaikan kegiatan FGD pada pagi hari ini. Terkait dengan sertifikat, sudah dikirimkan oleh tim kami melalui chat Zoom dan bisa diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, sebelum acara ini ditutup, ada baiknya kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu supaya ada kenang-kenangannya gitu ya. Nah, dimohon kepada seluruh peserta agar berkenan untuk menghidupkan fitur videonya. Baik, terima kasih. Untuk berfoto akan saya hitung dari 1 sampai 3. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Dan selanjutnya, untuk halaman terakhir,
1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah berkenan menyalakan fitur video. Baik, sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah kutipan menarik dari Amartya Sen, seorang ekonom sekaligus peraih Nobel untuk Welfare Economics, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa investasi di bidang SDM itu tidak berkelanjutan dan tidak etis, dan pembangunan manusia itu merupakan konsep dasar dari pembangunan, di mana hal tersebut lebih berfokus pada richness atau kekayaan dari kita, manusia, tidak hanya dari kekayaan perekonomian yang kita tinggali sekarang. Terima kasih, saya selaku moderator mewakili penyelenggara acara, mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas, Pak Kapus. Terima kasih, Pak. Izin live, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi sudah berkenan membuka acara. Izin live ya. Baik, terima kasih Pak. Izin live ya.